Itu sudah tanda tanya seberapa berat pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Ya, karena gangguan hormonal, estrogennya menurun. Ya. Kalau overtraining, ya, itu banyak terjadi. Sehingga banyak atlet-atlet wanita tuh konsul ke dokter, kenapa kok men saya tidak teratur? Sekarang kan tidak men. Ya, sewaktunya men dia tidak men. Karena digenjot memang, digenjot habis-habisan. Ya. Dan kita lihat tadi malam saya lihat di TV, itu di sekolah pelayaran itu, yang sampai masuk rumah sakit itu, ditayangkan itu TV bagaimana dilakukan seperti perpeluncuran, ya, yang tidak beda dengan IPDN dulu. Jadi tempeleng dipukul itu sudah bukan overworking lagi, itu merusak ya namanya ya. Itu sudah tidak boleh terjadi. Ya, itu sudah penyiksaan. Kalau masih disuruh lari berlebih itu overtraining. Tapi kalau sampai dipukulin itu sudah tidak benar, ya. Jadi banyak terjadi di lapangan. Ini kita tidak bicara masalah tentara polisi ya. Tentara dan polisi itu ya sudah pasti tidak overtraining pendidikan di sana. Ya, itu tidak bisa kita bicarakan karena memang saya tidak tahu memang budayanya sudah begitu di sana. Tidak bisa kita ikut campur, ya. Tapi kalau di pendidikan olahraga sampai saat ini kalau masih terjadi begitu itu salah sekali. Dan di universitas perpeluncuran itu tidak boleh dilakukan sampai overtraining. Misalnya apa tuh lompat kodok berkali-kali itu tidak boleh itu. Ya. Kalau sampai stadium 2 jadi gejala yang tadi makin hebat. Kemudian terjadi katabolik, jadi penurunan berat badan. Oleh karena itu gampang sekali. Begitu masuk timbang berat badan, begitu keluar lihat berat badannya bagaimana. Kalau terjadi penurunan sudah jelas sekali. Ya. Jadi memang kalau diperiksa hormon, saya dapat gini. Memang kalau mau diikuti ya, sebelumnya memang harus dites. Ya. Kemudian kalau punya uang ya tes hormon. Memang oleh karena itu saya anjurkan setiap tahun itu kalau bisa general medical check up. Sesudah umur 30 tahun itu harus sudah punya data. Jadi general medical check up itu kurang lebih dananya mungkin ya 1,4 juta lah ya. Lebih baik kita mengetahui secara lebih dini daripada sudah kelewat. Kalau tiap tahun melakukan itu, jadi proses penuaan itu sudah bisa kita ketahui sudah akan terjadi apa tidak, akan terjadi cepat. Salah satu misalnya kalau testosteronnya karena overtraining itu sudah menurun, hampir mendekati range yang paling rendah dengan tertinggi, berarti range di tengah-tengah itu sudah hati-hati. Kalau dibiarkan terus itu akan terjadi osteoporosis. Jadi jangan bangga mantan olahragawan itu tuanya osteoporosis. Jangan nyalakan nih sudah dapat bintang segala macam lah, tapi tuanya sudah lumpuh tidak karuan ya. Kita menginginkan bahwa di hari tuanya dia tetap sehat. Stadium 3 kondisi kronik, peningkatan gejala pada stadium 2 makin nyata tanpa ada cedera olahraga. Ini sudah cedera betulan. Jadi sudah cedera ya cedera permanen sudah, tidak bisa diapa-apain. Karena kerusakan tidak bisa diregenerasi lagi, penumpukan makin hebat waktu itu, dan akhirnya bisa kegangguan secara sistemik, ke liver kemana-mana, daya tahan tubuh menurun, penyakit-penyakit lain pun mudah menyerang. Sehingga masa pensiunnya dari atlet ya sudah betul-betul cacat. Karena ada atlet yang dulu adalah seorang pemain nasional yang hebat sekali, internasional malah, tapi begitu berhenti ternyata ada koroner iskemik ya. Padahal mantan pelatih. Bisa juga memang karena berhenti latih kemudian gemuk atau karena overtraining ya. Kalau melihat kondisinya rasanya wah jantungnya hebat betulan, ternyata tidak ya. Dan ingat jangan sampai terkecoh. Seringkali mantan atlet
gini, pada saat dia jadi atlet, jantung itu memang bekerja dengan berat biasanya lebih besar dari yang bukan atlet. Tapi begitu dia jadi atlet, dengan besarnya jantung, jangan selalu menganggap ini mantan atlet. Belum tentu, ya, karena dia berhenti tiba-tiba tidak melakukan olahraga sehingga dia sakit jantung sebenarnya. Jadi besarnya bukan karena si sayang dulu, tapi memang sakit. Jadi tolong jangan sampai dikaburkan dengan itu. Karena ada beberapa atlet yang begitu, dengan bangga bahwa jantung saya memang lebih besar dari dulu. Nah, tapi begitu dia berhenti jadi atlet, berhenti sama sekali. Nah, di sana sudah mulai sakit jantung betulan, ya. Nah, pada otot, rasa sakit kekakuan yang terus-menerus pada otot, persendian dan tendon, kaki terasa berat. Ya. Gejala-gejala emosional tadi saya ulangi lagi. Sikap saya tidak peduli, ya, seringkali dikeluhkan ini. Tidak dapat santai, rasanya gelisah sama sekali. Dan kalau dia di sekolah atau kerja apa, prestasi akademiknya atau pekerjaannya menurun. Jadi atlet yang masih sekolah jelas kok makin bodoh nih di sekolah. Padahal sudah ikut TC nasional misalnya. Sehingga kadang-kadang ada gurunya yang menelpon, ya. Ini kenapa kok sesudahnya kok makin lama makin bodoh. Padahal dia sudah dapat prestasi segala macam. Tapi di akademinya kok makin bodoh. Dulunya tidak begini anak nih. Nah, kalau sudah gitu jangan lupa, ya, kepada overtraining tersebut. Kemudian tanda-tanda peringatan pada tubuh. Sakit kepala, tidak nafsu makan, itu banyak terjadi. Menurunnya penampilan olahraga sudah jelas. Lelah dan malas. Susah bangunnya, berat badan tadi sudah. Pembekalan kelenjar leher, lipatan paha, ketiak, sembelit atau diare. Dan tidak haid, ya. Ini sudah tadi, ya. Pengaturan makan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi pola olahraganya sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tiap orang beda-beda. Seringkali olahraga itu tidak bisa disamakan, ya. Oleh karena itu hati-hati sekali setiap memberikan olahraga per grup itu sudah kita lihat heterogenitas dari peserta itu. Kalau misalnya ibu kemudian pasiennya mau dikumpulkan, ayo kita melakukan ini, lihat heterogenitas dari pasien itu, mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Kalau sudah perutnya gendut sekali, masih mau dipaksa sit up setengah mati, ya. Pada yang lain yang kurus bisa, itu hati-hati. Jadi ada tahap-tahapnya. Kalau belum bisa jangan dulu turunkan. Mungkin jangan sit up dulu. Jadi lakukan gerakan-gerakan yang lain dulu sampai kira-kira otot perutnya agak kencang sedikit, baru boleh sit up, ya. Paling tidak makannya dikurangin dulu, ya. Tidak boleh langsung mendadak keseluruhan dilakukan. Jadi ada tahap-tahapnya. Ini yang kadang-kadang membuat pasien bosan memang. Wah, kok saya ingin turunkan berat badan kok lama sekali, masih disuruh segala macam. Kenapa tidak terus langsung perutnya diapain katanya, ya. Ini ada tabel, ya, itu saya cari di buku-buku banyak sekali tabel ini, tinggal ngitung kalorinya, ya. Jadi kalau main ini berapa, main ini berapa, main ini berapa, ya. Bersepeda, berjalan kaki, bersampan, yang gampang aja lah, jalan kaki, jogging, walking, jogging, running, sprint untuk yang muda silahkan, ya. Nah, strateginya begini, ya. Kalau misalnya ada orang yang minta nasihat kepada Anda, yang pertama itu yang Anda programkan pertama kali itu adalah fisik dan psikis, ya, itu disiapkan betul. Skill itu belakangan, ya. Ini kalau kebetulan dia memang mau skill, ya. Tapi kalau untuk orang awam yang bukan skill dipetikan, hanya kesehatan dan kebugaran, itu lebih gampang, ya.
Tapi bukan tidak mungkin sekarang kan seringkali orang tua membawa anak-anak ke dokter. Kemudian ini anak saya ini senang main sepak bola, bagaimana dari segi kesehatan segala macam. Yang penting pertama kali adalah anak-anak ya, ingat ya, anak-anak. Kalau anak-anak itu jangan dipersiapkan jadi atlet dulu. Olahraganya adalah olahraga rekreasi. Ya. Push up pada anak aja itu perlu diperhitungkan beberapa kali. Apakah otot anak itu sudah perlu dilatih untuk mengangkat tubuhnya. Sedangkan anak-anak itu masih perlu pertumbuhan. Apakah dengan begitu tidak menjadi beban untuk pemanjangan pertumbuhan dari tulang anak ya. Yang penting anak itu dia mampu melakukan movement gerakan yang biasa saja itu sudah untung. Apa itu? Jalan, lari itu, rekreasi seperti itu sudah untung. Berenang silahkan. Tapi yang latihan otot pembebanan itu pada anak-anak itu perlu dipikirkan berkali-kali. Ya, itu belum waktunya. Apalagi mengangkat berat badan yang sampai berlebihan, itu belum waktunya. Karena anak-anak itu masih perlu pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, olahraga rekreasi pada anak-anak itu yang utama, ya, bukan pembibitan untuk keahlian, untuk prestasi. Nanti kemudian sesudah lama-lama berkembang, sudah ke masa puber baru kita tentukan arah. Soalnya nanti misalnya kebetulan dia senang pada ini, silakan. Saya senang sepak bola, silakan main sepak bola rekreasi. Jangan sampai ditarget. Yang penting faktor psikis dan fisiknya tuh seimbang. Ya. Seperti saya tiap sore seringkali saya berenang, ajak anak saya berenang, cucu saya berenang. Karena dia supaya rekreasi, yang penting bukan kamu harus bisa putar ini, tidak perlu. Ayo rame-rame sambil tertawa, sambil berenang, jangan dipaksakan. Nah, yang penting untuk bersenang-senang. Jangan ditarget kamu harus bisa putar ini sampai 10 kali. Itu belum waktunya, ya. Persiapkan program sesuai dengan kaedah ilmiah, lakukan pencatatan sejak awal latihan sampai akhir. Ini bukan hanya untuk atlet, untuk awam kita yang mau melakukan pelatihan untuk diri sendiri, itu perlu dicatat juga. Nah, ini pencatatan itu yang paling malas. Kalau tidak mau mencatat, okelah pakai pulse meter yang di jari, lihat aja pagi berapa, sebelumnya basal, kemudian pemanasan 5-10 menit, naikkan 30 kali per menitnya. Sesuai itu baru kita ngebut sekarang. Ngebut berapa lama? Mau setengah jam lah, hampir rata-rata setengah jam. Jadi tadi 5-10 menit pemanasan, setengah jam itu latihan inti, kemudian pendinginan 5-10 menit lagi. Jadi begitu sudah selesai 30 menit, jangan duduk, jalan dulu sampai pendinginan, sesudah dingin baru pulang. Jadi kalau hitung-hitung tadi 10 menit, 30 menit, 10 menit, jadi 10, 10, 20, 30, 50 menit. Jadi di lapangan 30 menit, 50 menit selesai. Jadi tiap harinya praktis hanya buang waktu 1 jam. Kalau mau disisihkan waktu itu. Ya. Jadi permulaan sudah ada catatan, kita mengetahui. Oh ini sekarang saya, kemudian saat melakukan pemanasan sampai segini berapa kali per menit denyut nadi saya. Kemudian latihan inti berapa menit, berapa denyut nadi saya. Dan sesudah itu penurunannya berapa lama. Kemudian berapa kali per menitnya. Selain itu ingat ada gerakan-gerakan yang tidak boleh seperti ini misalnya. Ini jangan bangga ya, orang kadang-kadang ini banyak gerakan yang posisi seperti ini dilakukan. Malah makin mepet makin bangga. Kalau hanya untuk kepentingan kebugaran dan kesehatan tidak harus dilakukan gerakan ini. Ya, tidak boleh terlalu menekuk, itu tidak boleh. Ya. Dan selain itu misalnya mengangkat 2 kaki pada saat sit up, 2 kaki diangkat 45 derajat dengan bangga. Makin lama makin hebat, makin lama makin hebat untuk mengecilkan otot perut. Otot perutnya bertambah kecil tapi tulangnya yang rusak. Jadi ada kalau tidak salah saya punya catatan 12 gerakan yang tidak boleh dilakukan, yang banyak dilakukan di tempat-tempat senam ya. Misalnya memutar kepala itu juga.
Ini juga tidak boleh nanti patah ya. Indikasi tunjuk nadi ringan, sedang, berat, amat berat ya. Nanti lihat. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk advis makanan ya. Jadi saya sudah ditimbang segala macam. Sadarkan ibu hanya boleh, bapak hanya boleh makan dengan kalori yang 1.200 kalori. Apa itu? Ini. Ini saya ambil dari ahli gizi. Jadi 70 gram itu ukuran paling gampang 1 gelas katanya. Daging segala macam ini sudah ada ukurannya. Ini aja dicontoh nantinya ya. Nanti akan ada praktikum juga, praktikum gizi ya nanti ya. Gizi olahraga ya. Orang kalau kebugarannya bagus sekali, denyut nadi itu di bawah 60 ya, very fit ya. 60 very fit ya. Kalau sudah unfit itu sudahlah sampai 100-an dari 90 ke atas ya. Rata-rata antara 70 80. Kalau very fit ini jarang saya dapatkan ya. Jarang saya dapatkan. Pernah dapatkan satu, saya pikir very fit, ternyata arrhythmia cordis, seorang petinju. Akhirnya saya bilang, mulai hari ini kau tidak boleh tinju. Hentikan jadi tinju. Dia marah. Saya menang Pak, kenapa dilarang? Konsul ke internet, akhirnya internet setuju juga. Wah, kamu tidak bisa jadi petinju. Tapi pelatihnya jengkel sekali. Pelatihnya jengkel sekali karena dia juara, memang baru menang dia. Baru juara lokal. Tapi dia ngotot akan jadi petinju terus. Saya bilang, tidak bisa. Karena sudah jantungnya tidak karuan. Saya tidak tahu dulunya, sebelumnya apakah dites kesehatannya, apakah memang dari semula sudah aritmia cordis ya. Jadi ingat hati-hati kalau di bawah 60 itu tes dulu, hitung yang benar. Kalau perlu ECG, apakah benar memang sehat dia. Prof. Ya, silakan. Itu yang dengan jantung sampai 30 tuh masih sangat fit, masih bisa itu Prof ya. Itu sampai sekarang saya 30. Yang ini ya saya. Sebelumnya itu 50 ini 30 ya. Iya. Itu sampai sekarang saya belum pernah menjumpai ya, selama 38 tahun sampai sekarang saya tidak pernah menjumpai gitu. Di catatan begitu, saya ragu bener ini ada nih. Dibayangin apakah benar di bawah itu bisa masih normal itu lah. Ya, hati-hati itu. Jadi 38 tahun saya belum pernah menjumpai atlet yang betul-betul di bawah 60. Kecuali satu tuh yang ternyata abnormal ya. Ya. Di sini bagaimana? Ya, jadi yang kalau slide seperti itu kita ragu Prof. Soalnya sepertinya tuh hijau tuh sudah yang paling bagus. Memang. Bagus, jadi itu meragukan kita jadinya Prof. Memang ini data ini saya dapatkan. Memang ini didiskusi waktu di PPKO di Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga didiskusikan. Ini memang diragukan. Benar data ini. Sehingga kita PPKO di Denpasar kita tidak pakai itu dan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan data itu. Jadi kalau di bawah itu ECG lengkap. Sehingga baru dapat satu aja waktu itu, ternyata ECG-nya memang arrhythmia cordis, tidak benar itu. Ya. Ini memang ada data yang didapatkan gini, tapi jangan pakai itulah. Dan di lapangan ternyata kenyataannya tidak ada ya. Jadi 60 aja sudah patut diragukan, harus dicek lengkap semuanya. Kalau ini saya kira sudah biasa ya, jadi dipakai yang target itu yang hijau itu ya, yang biru ini harus masuk di daerah ini ya. Nah ini tadi ya, jadi mulai dari pemanasan, latihan, kemudian cooling down ini harus bertahap seperti itu ya.
Jadi jangan sampai demi keamanan masuk antara 70 sampai 80 itulah, atau antara 65 sampai 85 boleh. Ada juga mengatakan 72 sampai 87, tapi demi keamanan antara 70 80 aja. Karena 80 itu sudah anaerobik, sudah lebih banyak, dan threshold lactic acid sudah mulai meningkat di sana. Dari 70 sampai 80%. Ya. Hindari peningkatan adaptasi secara progresif. Ya. Ini memang susah di lapangan. Kalau sprint itu mau tidak mau memang progresif. Tidak bisa tidak. Tapi sprint itu tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Ya. Oleh karena itu untuk olahraga yang mempergunakan sprint itu harus dites sebaik mungkin. Dan itu secara rutin. Ya. Malah 1 tahun bisa 2 kali kita ngetes tuh. Kalau memang sudah siap sprint apa tidak. Karena sprint itu cukup berat. Ya. Dan seringkali pada saat sprint itu biasanya di atas 87%. Karena dia harus sekuat-kuatnya dan secara progresif. Ya. Itu umumnya lari sprint yang banyak dilakukan. Ya. Jadi cukup kita melakukan walking dan jogging sajalah. Running itu pikir baik-baik. Kalau sudah lansia sebaiknya jangan. Ya. Kalau sudah lebih dari 40 tahun sebaiknya jangan pakai yang running. Walking atau jogging saja. Karena pengawasannya nanti lebih repot. Jadi pengembangan manajemen olahraga termasuk nasihat itu penting sekali ya. Kita harus punya program yang jelas, membuat modul tiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi pencatatan yang baik di komputernya semua supaya data dari dulu itu selalu ada diikuti. Dan dengan sendirinya harus saintifik ya. Kemudian pelatihan pelatih dan peserta latihan itu penting. Pelatih sendiri harus dilatih. Kalau perlu bersama-sama dengan peserta latihan, kemudian saling diskusi. Ya. Saya kira sementara cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan? Prof. Ya, silakan. Latihan, tapi mereka tuh pakai tambahan. Misalnya mereka mau turunkan berat badan, ditambah Ya. suplemen yang bantu membakar lemak. Gitu. Terus sesudah olahraga, dia tambahin suplemen untuk mempercepat pemulihan. Nah, bakar lemak bagaimana maksudnya? Dengan olahraga? Iya, jadi sebelum dia olahraga, dia makan obat-obat yang suplemen yang untuk menambah pembakaran lemak. Misalnya, misalnya guarana yang sejenis kayak kopi alamiah itu, green tea lah, suplemen tuh bantu pelangsing lah. Selama obat-obat itu tidak drastis menurunkan kadar gula darah di dalam darah, ya, obat apa saja dan tidak mengganggu selama aktivitas tidak ada masalah. Karena malah olahraga plus pengaturan diet itu kan diet rendah kalori sudah diberikan, tetapi tetap tidak boleh sampai melebihi dari kebutuhan saat olahraga itu. Tidak masalah, silakan. Tapi selalu ingat yang pakai obat-obatan di bawah pengawasan dokter ya. Kalau Anda yang memberikan kepada pasiennya, Anda selalu ngawasin dan harus ada reportnya yang jelas. Tapi ingat, minum tidak boleh sampai kurang. Minimal lebih dari 2 saat melakukan tidak olahraga minimal 2 liter. Kalau olahraga pasti lebih. Jadi jangan bangga dengan penurunan berat badan karena keringat yang keluar. Dan pada saat melakukan olahraga tidak boleh pakai jaket, pakai apa yang maksudnya supaya lebih cepat menurunkan berat badan. Oke? Ya. Ada lagi? Kalau penambahan itu DHA, karena tadi kayak slide Prof kan kalau pada saat dia overtraining DHA-nya turun. Ya. Kalau dia tambah DHA cuma percepat pemulihan. Ya jangan sampai turun dong. Kalau sudah turun berarti sudah over, itu tidak boleh. Jadi kita lakukan jangan sampai over. Kalau sudah over kan lucu. Over rendah ditambah lagi kan. Jadinya jangan sampai over. Nah disinilah kesulitan kita kalau kerjasama dengan pasien tidak jelas.
kadang pemahaman pasien itu berbeda. Tetap pasien tidak boleh dibuat overtraining. Kalau sudah terlanjur overtraining, ya kita yang salah. Berarti kita yang memberikan nasihat salah. Jadi jangan sampai pasien itu overtraining karena kita. Dan jangan sampai saat di bawah pengawasan kita terjadi overtraining. Berarti konseling kita yang kurang bagus. Buat pasien itu sampai tergantung dan percaya kepada kita supaya dia mengikuti nasihat kita. Jangan sampai melanggar itu. Kalau sudah overtraining berarti dia di luar kesepakatan kan? Itu bisa terjadi di tempat-tempat senam juga. Di tempat senam saya pernah terjadi begitu. Berarti saya bilang, wah ini konseling saya kurang tepat pada dia. Dia melanggar, yang lainnya mau taat. Nah sekarang kita takut-takutin dia. Bahayanya ini. Atrofi, keropos tulang, segala macam. Supaya dia tetap, walaupun pelan-pelan. Umumnya pasien itu kan ingin cepat. Sehingga berbohong pada kita. Jadi konselingnya, ingat ya, konselingnya itu cukup lama satu pasien. Risikonya pasien di luar pulang semua nanti yang nunggu. Konseling itu cukup mahal ya. Jadi sesudah siap di konseling baru boleh dia melakukan latihan itu. Kalau masih, oleh karena itu saat konseling boleh tanya jawab terus. Jadi yang mantap. Ya paling tidak Anda butuh waktu setengah jam satu pasien. Atau lakukan bersama kelompok. 5 orang bersama itu. Supaya pengiritan waktu. Ada lagi? Kalau dia sudah keburu overtraining nih Prof. Iya. Itu mempercepat dia kan kadang-kadang perlu istirahat mungkin beberapa hari ya kan. Ada orang yang entah maunya kalau bisa 1 hari saja atau 2 hari. Jadi kita percepat misalnya dengan pemberian nutrisi. Terus tambahin itu kayak DHA. Bisa. Boleh. Boleh. Tapi tidak menjamin regenerasi ototnya jauh lebih cepat ya. Regenerasi serabut-serabut yang putus itu. Dalam setiap melakukan olahraga selalu terjadi putusnya serabut-serabut otot kecil. Itu selalu terjadi. Tapi tidak masalah. Kalau sudah terlanjur overtraining memang harus dikasih obat. Tidak ada cara lain selain istirahat. Istirahat, makan diatur, terpaksa tambah obat-obatan. Apalagi kalau sampai testosteron menurun, itu sudah overtraining betulan. Itu harus diberikan segera. DHEA juga boleh, silakan. Jadi DHEA itu tidak masalah, memang harus disediakan. Karena banyak kejadian di masyarakat itu memang melanggar ya. Tapi jangan nanti semua orang, pokoknya dikasih bikin overtraining jadi supaya cepat turun, jangan ya. Oke, ada lagi yang lain? Susu lagi Prof. Satu lagi. Ya. Kan kalau di suplemen itu ada susu untuk bodybuilding. Itu kadang-kadang ada wanita yang tanya, Pak bisa nggak kita pakai susu yang untuk laki-laki itu? Yang istilah umumnya dipakai laki-laki, tapi kan mungkin saja masih bisa dipakai oleh wanita. Maksudnya susu laki-laki untuk apa dia? Susu, untuk bodybuilding. Minuman susu seperti orang tuh bodybuilding, susu teoritis dia mempercepat pemulihan itu kelelahan dan memperbaiki otot yang rusak gitu. Nah ini kalau wanita-wanita yang latihan lebih pun apakah bisa kita pakai, misalnya orang suka pakai amino, berbagai macam tuh suplemen itu biasa dipakai laki-laki bodybuilding. Tapi kalau logika dilihat zat gizinya, saya kira wanita pun bisa, hanya mungkin nggak perlu sebanyak dosis laki-laki. Gimana Prof? Kalau itu hanya suplemen biasa, saya kira tidak ada masalah ya. Kecuali kalau ada hormon-hormonnya ya. Kalau misalnya ada hormon-hormonnya itu pula kita perlu pikirkan beberapa kali. Karena apa? Karena bisa gini. Itu ada penelitian dari Dr. Henning. Itu kebetulan saya ikut nguji Dr. Henning itu dari fisiologi olahraga. Dia itu fisioterapi. Dia memberikan terapi latihan kepada orang-orang yang menopause. Karena dia tahu bahwa orang-orang menopause itu estrogennya menurun dan testosteronnya juga menurun. Sehingga
dia memberikan pelatihan fisik sedang untuk mempertahankan estrogen dan testosteron. Ternyata berhasil. Itu disertasinya dia. Nah, jadi dengan cara itu dia memang meningkatkan estrogen dan testosteron secara alami, tapi reseptornya kurang. Estrogennya meningkat, reseptornya berkurang karena menopause. Ternyata ada makanan daun semanggi, kan sudah saya pernah cerita ya. Daun semanggi itu yang meningkatkan reseptor dari estrogen. Nah, disuruh makan daun semanggi, jadi penelitiannya ada 2 kelompok. Satu yang kasih pelatihan saja, yang kelompok kedua pelatihan dan daun semanggi. Ternyata yang combine ini lebih bagus hasilnya. Jadi boleh, tidak masalah. Kalau masih bisa secara alami silakan. Kalau amat tidak bisa, memang diperlukan testosteron. Memang kalau dari estrogen kan bisa diubah jadi testosteron. Kalau masih kurang diberi testosteron. Jadi kalau memang diperlukan boleh, tidak masalah. Termasuk makanan yang tadi. Selama makanan itu tidak banyak mengandung hormon, silahkan. Kalau cuma suplemen tidak masalah kan. Kalau kelebihan malah terbuang dia. Akan lebih baik nanti coba konsul ke ahli gizi dan catat betul apa aja isinya itu. Ya. Saya kira cukup? Iya. Oke, makasih. Saya kira cukup sekian dulu. Kita jumpa 2 hari lagi ya. Ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Prof udah pulang. Ya, bagaimana? Prof, kemarin yang CD yang apa ramalan nggak bisa dibuka dok. Prof nggak bisa, isinya nggak ada. Oh, gampang, nanti kembalikan, nanti diganti ya. Jadi kayaknya nggak bisa, kayaknya lagi Prof burn nggak di burn gitu, nggak bisa di. Oh ya, oke. Semuanya? Semuanya. Oh ya, oke, nanti diganti. Nanti saya bilang sama bagian di staff saya ya. Ya. Selesai. Jadi apa yang kita bisa petik dari ini ya, jadi anatominya, kemudian perubahan-perubahan apa yang terjadi apabila terjadinya pertambahan usia pada seorang penderita. Jadi tanda-tanda aging dari kuku itu apa? Gitu yang di sini dijelasin. Tadi kan udah ada beberapa penyakit ya. Jadi kalau terjadi proses aging gitu, apa yang terjadi pada kuku? Satu, pertumbuhannya ya. Kemudian warnanya ya. Sehingga itu mempengaruhi penampilan dari kuku ya. Ada pertanyaan? Jadi sudah dijelaskan tadi ada bagian-bagian dari kuku ya. Dan sel-sel yang terdapat di dalam lapisan-lapisan kuku itu kemudian ada melanosit juga di sana yang juga akan memberikan warna pada kuku. Jadi sesuai dengan gambaran kulit